Grace diganti dengan Rahel ya Bu ya. Oh boleh, boleh, Yes, boleh. silakan Ya, Rahel mana? Nah, silakan, mari. Langsung nyanyi aja ya Bu. Ya, apa? Boleh. Lagunya apa? Golgota tempat Tuhanku disalibkan dicela agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana dia mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Kedua, ya dua. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Terima kasih. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kata pengantar, Anda pasti ingat kisah penciptaan manusia. Tampak sekali penciptaan itu berakar pada kasih Allah kepada manusia, di mana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Untuk menyadari martabatnya yang luhur, manusia memerlukan pendidikan. Gereja menyadari pentingnya pendidikan serta dampaknya terhadap perkembangan manusia. Gravissimum educationis, pendidikan yang memadai kunci untuk keluar dari lembah kemiskinan. Namun sangat disayangkan, banyak anak usia sekolah tidak bisa mendapatkan haknya atas pendidikan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Sendi kehidupan masyarakat banyak yang hancur. Banyak anak kehilangan kesempatan belajar dan bahkan putus sekolah. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil bukan sekadar hadir bagi mereka yang terancam putus sekolah, tapi kita dipanggil untuk membawa warta keselamatan dan pembebasan bagi mereka. Pertemuan APP yang pertama ini, Gereja Keuskupan Agung Jakarta mengangkat tema peran gereja dalam pendidikan. Kita diajak untuk menyadari peran kita sebagai terang dalam dunia pendidikan dan mencari solusi bersama bagi masalah yang ada. Doa pembukaan kami persilahkan, Flora. Allah Bapa yang mencintai kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Karena Engkau mengaruniakan kepada kami akal budi. Engkau memberi kami tugas untuk mengembangkan akal budi melalui pendidikan, sehingga kami berkembang dengan sebagai citra Allah. Limpahkanlah kepada kami
keberanian dan kerelaan untuk terlibat membebaskan generasi muda dari kebodohan dan ancaman putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kami mohon sudilah Engkau mencurahkan Roh Kudus pada pertemuan ini, sehingga kami berani dan rela menjadi gereja yang berpihak kepada mereka. Demi Yesus Kristus Putramu yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Kami bacakan tentang kisah bermakna. Kisah ini bisa memberi inspirasi kepada kita tentang apa dan bagaimana kita bisa berperan di tengah situasi terancamnya anak-anak putus sekolah sekarang. Mari kita simak bersama. Vina, anak Ibu Kartini, terancam putus sekolah. Saya pasrah, Mbak, kalau nanti harus putus sekolah, ungkap Vina, putri pertama dari Ibu Kartini dengan sedih. Sejak 5 tahun silam, keluarga Ibu Kartini harus kehilangan sosok tulang punggung di keluarganya. Keadaan pahit itu mengharuskan Ibu Kartini berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga ketiga putrinya. Demi memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak-anaknya, Ibu Kartini bekerja sebagai buruh tani. Dengan pendapatan yang seadanya itu, beliau mencoba mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2 tahun lalu menghadirkan masalah baru yang sangat berat bagi keluarga Ibu Kartini. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran via daring memaksa keluarga ini harus mengeluarkan uang ekstra. Bagi sebagian masyarakat, mungkin pembelajaran via daring tidaklah sulit. Namun kondisi berbeda pasti dirasakan oleh keluarga prasejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka mengalami kesulitan. Kini mereka juga harus memikirkan bagaimana caranya memiliki target dan memenuhi kebutuhan kuota. Keterbatasan ini membuat anak-anak Ibu Kartini terancam putus sekolah. Besarnya kebutuhan yang harus dikeluarkan membuat keluarga Ibu Kartini hampir menyerah. Anak-anaknya pun kini telah pasrah dengan kondisi yang ada. Mereka tak lagi berharap untuk bersekolah tinggi, mengingat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan ibunya. Memang pemerintah dan orang-orang dermawan termasuk gereja melalui gerakan ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah, secara pribadi maupun kalau sudah berusaha memberikan bantuan biaya sekolah atau kuliah, membagikan laptop, handphone, dan kuota internet gratis bagi para siswa dan pengajar. Namun jumlahnya pastilah jauh. Gerakan ASAK di paroki di KAJ sangat meringankan beban hidup mereka. Tapi belum banyak umat Katolik ikut serta dalam gerakan ASAK ini. Masih banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Handphone bekas yang masih layak pakai pun bisa sangat berarti buat mereka yang membutuhkan saat ini. Demikian kisah tentang ibu yang keluarga Ibu Kartini. Mari kita sharingkan dalam pendalaman ini. Langsung kita yang pertama, apakah Anda juga pernah
atau sedang mengalami persoalan yang sama dengan Ibu Kartini, kami persilahkan anak-anak, Bapak Bu Murni, Ibu, boleh saya izin ngomong? Buat adik-adik Ya. kayak Zen, Onil, dan sebagainya nih, buat adik-adik, Grace, pertanyaannya ini untuk orang tua ya Bu, bisa juga dijawab anak-anak. Tapi buat adik-adik, pertanyaannya begini ya. Yang ini dari kan untuk Ibu Kartini ya, yang sama dengan Ibu Kartini. Nanti ada yang ada tempatnya ya. Ya maaf. Untuk yang pertanyaan pertama ini untuk yang Bapak Ibu. Ya, untuk keluarga Bapak Ibu. Nanti untuk adik-adik atau anak-anak itu yang bawah, yang tentang sekolah ya. Nanti pertanyaannya juga Bapak Ibu yang punya pengalaman kami persilahkan untuk sharing kepada kami semua. Dibagikan pengalamannya. Nah, nomor 2 ini untuk adik-adik, apa jadinya kalau semakin tinggi angka buka huruf? Apakah Anda juga pernah atau mengalami persoalan yang sama dengan Ibu Kartini? Nanti kita sharing, kita bersama-sama, mari silakan. Ya, untuk adik-adik pertanyaannya, bagaimana perasaan kamu saat ini ketika bisa sekolah? Kalau tahu teman-teman kamu ada yang nggak sekolah, gimana perasaan kamu? Nah, ini kan tadi ceritanya keluarganya Ibu Kartini, itu anaknya kesusahan. Nah, kamu sebagai anak-anak papa mama, apakah mengalami atau bersyukur atau apapun ketika kamu udah bisa sekolah, tapi teman-teman kamu nggak sekolah, gimana menurut kamu? Nah, itu mungkin pertanyaannya bisa disederhanakan ya, Ibu Murni ya, buat adik-adik, untuk yang kedua, yang pertama dulu ya Pak Melki ya. Ya, silakan. Silakan nanti kita lanjut ke pertanyaan berikut untuk anak-anak. Sekarang untuk Bapak Ibu yang apakah ada yang mengalami persoalan seperti yang dialami oleh Ibu Kartini, yang tadi Ibu Kartini yang berjuang dengan kondisi saat COVID ini dalam membiayai ketiga putrinya, dia seorang diri untuk berjuang, ketiga putrinya masih sekolah. Apakah ada yang mengalami di sini? Kami persilahkan. Kalau nggak ada yang mengalami, ya kami persilahkan, monggo, silakan. Adakah yang mengalaminya seperti Ibu Kartini? Saya kira semua diam nih, berarti tidak ada yang mengalami seperti Bu Kartini ya. Umat YP3 sudah tidak mengalami, puji Tuhan. Nanti puji bisa Tuhan. Memberikan bantuan berarti memberikan bantuan kepada seperti yang Ibu Kartini. Iya. Sekarang untuk anak-anak, kami persilahkan bagaimana perasaan anak-anak kalau mendengar ada itu adakah teman-teman yang putus sekolah di antara anak-anakku di sini? Apakah ada teman yang putus sekolah, teman-teman yang putus sekolah, atau bagaimana perasaan anak-anak sekarang dalam sekolah secara daring ini? Gimana perasaannya dan Onil, Grace, Zen, tuh gimana pengalamannya ketika saat ini sekolah? Temannya apakah ada yang kesulitan tentang nggak punya HP untuk bisa belajar belajar secara online? Nih Kakak Tiara nih. Anak-anak. Ayo Kakak Tiara, mungkin ada pengalaman saat sekolah gitu, temannya ada nggak yang putus sekolah, atau mungkin ada yang kesulitan temannya di sekolah itu nggak bisa beli kuota misalnya, itu menurut kamu gimana? Bisa di-sharingkan. Ayo silakan Tiara. Kasihan ya. Tapi ada temannya? Ada. Ada berapa kira-kira? Banyak. Satu kelas, satu sekolah? Oh banyak. Enggak satu kelas. Nah itu satu sekolah Pak. Nah perlu di-sharing. Ya, terus bagaimana? Tindakannya apa? Adik-adik tindakannya apa? Tindakannya ingin membantu. Kalau dia belum beli buku, kita bukunya barengan bacanya. Oh bagus.
tentang apa itu kalau temennya kan nggak punya HP tuh umpamanya, terus juga nggak umpamanya orang tuanya nggak bisa beli, terus bagaimana caranya untuk menolong temennya itu ya? Pinjamin HP-nya, Bu. Ya. Belajar bersama kah? Belajar bersama mereka, Bu, kelompok. Oke. Bagus ya. Makanya Oke, kalau jadi banyak ya temennya yang tidak. lumayan. Ya, banyak ya. Baik, terima kasih Kak Tiara. Sekarang ke Kakak Zenzen sama Onil nih. Gimana perasaannya ketika kamu belajar online di sekolah, terus ternyata teman kamu kesulitan beli kuota internet waktu PJJ, itu gimana perasaan kamu rasanya? Atau kamu pakai wifi di rumah, tenang kan, papa mama sediain wifi, internet kenceng. Terus kalau teman-temannya nge-lag, kadang-kadang lemot, kadang-kadang lockout atau nggak bisa internetan. Nah, gimana perasaan Kak Zenzen sama Kakak Onil nih, Abang Onil? Ayo, Kak Onil ya, Kak Onil dulu. Puji Tuhan nggak ada sih yang kesulitan, cuman kalau ada aku sedih. Oh gitu ya. Terima kasih Kak Onil. Kalau Kak Zenzen? Sama kayak Onil, puji Tuhan nggak ada, tapi kayak waktu itu tetangga aku waktu sekolah kan di rumahnya tuh jaringannya lagi error, jadinya ke sini. Jadi Zenzen bagi wifi. Wih, keren. Berbagi ya internet ya. Iya. Coba Kakak Grace atau enggak siapa nih? Ini anaknya Pak Toman, satu lagi saya nggak hafal tadi. Ayo coba ayo. Flora. Oh ya, Flora malah Lahel gimana PJJ? Sekarang ini kan lagi pandemi. Kamu di rumah apa kesulitan kuota atau pernah punya teman yang kuotanya justru nggak bisa gitu, nggak ada gitu? Menurut kamu gimana? Mana Pak Toman, suaranya belum dibuka mic-nya. Nggak ada. Pas katanya Pak Melki. Pas Pak Toman. Ya, baik. Iya, nggak ada ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya kembalikan ke Ibu Murni untuk Bapak Ibu bisa sharing mungkin untuk pertanyaan kedua dan selanjutnya. Silakan. Jadi tadi yang kalau di lingkungan YP3 kebetulan untuk umat YP3, untuk keluarganya kayaknya semua yang prasejahteranya nggak ada ya, puji Tuhan ya. Semuanya anak-anak putra-putrinya bisa mengikuti dari sekolah online itu dengan lancar, tidak kesulitan. Justru malah ada keluarga-keluarga dari teman anak kita ya yang itu. Tapi anak-anak sudah sampaikan tadi, terima kasih anak-anak yang sudah ikut membantu, meskipun bagus itu, meskipun kita diharapkan juga begitu, baik tetangga maupun teman yang bukan seiman pun itu sangat membantu sekali kalau kita umpamanya punya wifi, tetangga yang nggak punya kuota diajak ke tempat dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tapi ya anak-anak ya andikan berbarengan kuotanya umpamanya HP bersama-sama untuk belajar bersama itu sangat bagus. Jadi anak-anak kita kebetulan sangat antusias sekali, dan puji Tuhan memang itu yang diharapkan dari gereja supaya ikut terlibat membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk membelikan, kalau bisa membelikan kuota umpamanya. Kalau anak-anak kan enggak itu. Nah, kalau orang tuanya kita umpamanya mampu, ada katakan tetangga yang kalau kita tahu bahwa tangganya itu memang perlu banget ya, kalau kita bisa dibantu kita untuk membelikan kuota, atau ya kalau yang punya wifi ya diajak ke rumahnya untuk supaya mereka tidak usah beli kuota, jadi pakai passwordnya, dibukakan passwordnya itu.
Terima kasih. Kita lanjut saja ya Pak Melki. Yang ketiga ya. Yang kedua dulu Bu Murni, apa jadinya kalau semakin tinggi angka buta huruf? Oh ya. Ya, apa jadinya kalau makin tinggi angka buta huruf dan banyak yang tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Nah, pertanyaannya buat adik-adik nih, Zen, Tiara, dan sebagainya, buta huruf itu nggak bisa baca. Jadi bukan buta matanya nggak bisa lihat huruf, bukan itu. Tapi nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, nggak bisa membaca lah berhitung, nggak itu. Cas hitung nggak membaca berhitung, apa satu lagi lupa. Nah, bukan matanya buta nggak bisa ngeliat huruf, bukan. Tapi menurut kamu, bagaimana seandainya orang-orang atau anak-anak di dunia ini atau tetangga kamu, teman kamu itu semakin banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa belajar berhitung. Sedangkan kamu di sekolah bisa baca, bisa berhitung, bisa menulis. Nah, menurut kamu gimana nih? Kepada Kak Tiara dulu deh. Kak Tiara, gimana menurut kamu kalau soal buta huruf ini atau yang nggak bisa baca hitung? Kak Tiara, mana Kak Tiara tadi? Dibuka mic-nya. Bangsa Indonesia tidak akan maju. Aduh, tahu satu-satu dulu. Bingung nih. Onil dulu. Oke, Onil, silakan Onil, gimana? Kak Onil, Abang Onil. Indonesia tidak akan maju. Bangsa Indonesia tidak bisa maju. Ya, terima kasih Kak Onil. Abang Onil. Kak Tiara, mana Kak Tiara? Yang lainnya. Mana Kak Tiara nih? Ya, silakan mic-nya dibuka. Ya, menurut kamu gimana? Kalau semakin tinggi angka buta huruf atau anak-anak tidak bisa berkesempatan untuk sekolah? Menurut saya masih bisa. Masih ada, bisa gimana tuh? Kesempatan Kalau tidak bisa sekolah, kalau ada anak yang putus sekolah, jadinya bagaimana? Akan jadi apa gitu loh? Apa? Kita ini jadinya gimana, atau bangsa Indonesia ini nanti jadinya gimana kalau anak-anak pada putus tidak bisa sekolah, jadinya buta huruf, jadinya nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, nggak bisa tahu pengetahuan. Ya, menurut Kak Tiara gimana? banyaknya pengangguran, Bu. Banyak pengangguran ya, baik. Ya. Terima kasih jawabannya Kak Tiara. Sekarang Kakak Zen nih, apa? Banyaknya pengangguran. Ya, Kak Zen apa tadi jawabannya? Karena ada Zen tuh kayak gitu, kayak belum bisa baca, belum bisa hitung, ya Zen ajarin aja sampai dia bisa. Sekarang dia udah bisa dikit-dikit. Wih, mantap. Mau jadi guru ya, mau jadi guru. Ajarin betul. Mantap. Luar biasa, Zen ajarin. Kalau Flora gimana Flora nih? Flora, ayo Flora. Menurut kamu gimana? Buka mic-nya Flora. Buka dulu mic-nya. Saya mengajarkan semampu saya, Pak. Oke, good. Menjadi bagian dari memajukan ini. Huruf nanti ya. Iya. Kalau ketahuan tetangganya ada yang sampai nggak bisa baca, diajarin Flora sama Jen. Ya. Baik, tadi kan dari anak-anak, sekarang dari orang tua nih, perlu ini nih, bicara nih. Bu Tami, Bu Ika, Pak Simon, Bu Evi, ada yang anak-anak pada Pak Simbolon, boleh saling sharing, nggak mesti ya. Coba Pak Melki, Bu Murni Ya. saya ingin bagus jawaban anak-anak tadi. Ada yang mengajarkan, itu udah luar biasa. Berarti mengikuti murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus kan, kalau jadi murid Tuhan Yesus kan mengikuti kehendaknya kan. Tuhan Yesus kan mengajarkan, kasih, kalau tidak punya kota, tadi udah bisa jawab. Yang pertama itu bisa wifi bersama-sama, terus bisa belajar kelompok. Terus ini tadi jawaban yang kedua itu bisa mengajarkan sebisanya dan mengajarkan maksud semampunya. Itu luar biasa. Itu sungguh sangat memberkati itu bagi mereka yang tidak bisa buta huruf. Jadi kita sebagai orang tua, ya apa yang kita bisa lakukan, kalau kita punya berkat secara finansial, ya kita berikan.
seberapa, sedikit pun berkat itu akan menjadi buat mereka tuh luar biasa. Kalau sampai mereka buta huruf kan berarti tidak bisa melanjutkan sekolah atau tidak bisa sekolah kan, itu bagi yang membutuhkan tuh sangat luar biasa ya. Terus kalau kita bisa seperti adik-adik tadi bilang, anak-anak bilang mengajarkan, wah lebih luar biasa lagi itu. Berarti meluangkan waktu dan memberi berkat. Itu saja Pak Melki dan Bu Murni, semoga menjadi berkat. Terima kasih. Terima Ada kasih. lagi Opa Simon, silakan Opa Simon. Jadinya apa kalau sampai banyak yang putus sekolah? Silakan Opa Simon. Jauh, Pak. Dibuka dulu mic-nya Opa Simon, dipencet. Opa Simon, mungkin ada nasihat. Ada nasihat untuk kami yang muda-muda, Opa Simon. Terima kasih. Gimana? Ya. Menanggulangi kebutahurupan di dalam bangsa kita saat ini. Mungkin bagi saudara-saudara yang bisa membantu baik secara moral maupun material. Dan khususnya kita memberikan dorongan dengan cara berdoa dan mendoakan mereka yang dalam kesusahan maupun yang berkekurangan. Kiranya cukup sampai situ aja. Terima kasih Opa Simon, luar biasa. Makasih. Silakan Bu Murni. Ya, ada lagi. Jadi kalau ini apakah ada lagi? Silakan Kamil, persilakan. Nambahin sedikit. Yang lain. Ya, Pak Simbolon, silakan Pak Simbolon. Pertanyaan nomor berapa tadi menjadi nomor 3 nomor ya? 2 apa jadinya? Kalau nomor 2 dan sekaligus nomor 3 nggak apa-apa. Enggak, apa jadinya kalau semakin tinggi angka buta huruf dan banyak anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah? Tadi si Otnil ya, yang tadi itu menjawab ya? Ya. Tadi apa jawabannya? Kemunduran, iya betul. Tidak ada, tidak akan maju negara. Itu Indonesia negaranya tidak maju, angka kemiskinan pasti bertambah, ya kan? Kita tingkat kesehatan juga akan menurun kan? Iya. Karena buta huruf, tidak tahu sama sekali baca dan lain-lain, sehingga tidak bisa ya semuanya lah serba miskin lah negara kita ini. Iya betul. Betul Pak. Pengangguran di mana-mana, ya risikonya, efeknya sangat banyak kalau terjadi buta huruf meningkat. Kemiskinan pasti ya. Akan ada generasi yang putus, ya kan? Pasti generasinya putus, ya tidak bisa banyak melanjutkan. Bisa ditipu juga. Orang gampang, orang mudah ditipu kalau kita itu bisa ditipu. Ya pokoknya negaranya pasti tertinggal lah kalau banyak buta huruf ya. Terima kasih Pak Simbolon. Terima kasih. Tapi kita punya harapan Pak Simbolon dan Bapak Ibu dari adik-adik seperti Zen tadi dan Flora mau menjadi pengajar atau volunteer lah, nggak usah dulu jadi guru ya, tapi mau mencerdaskan anak-anak yang buta huruf, bukan tutup mata ya, tapi orang nggak bisa baca huruf. Kita masih punya harapan dari gereja Katolik khususnya Pak Simbolon dan Bapak Ibu. Itu bagus tadi, itu kan pasti anak-anak itu salah satu mengatasinya itu jawaban yang jujur, namanya kan anak-anak kan pasti ya belum bohong lah. Pasti itu jawabannya itu tadi jawaban jujur, jawaban polos ya. Jawaban anak-anak ya. Tapi kita harus kasih jempol Pak Simbolon buat anak-anak generasi mendatang ini, kita tidak putus lah istilahnya. Masih ada harapan dari Zen, dari Flora, dari Tiara kan, dari adik-adik Onil. Nah, anak-anak itu sudah tahu berbagi ya. Ya. Itu yang perlu kita dukung nanti. Ya baguslah. Sudah bagus. Ya. Lanjut. Bisa berbagi. Terima kasih. Ya. Dilanjutkan Bu Murni, mic-nya dinyalakan Bu Murni. Bu Murni, mic-nya dinyalakan Bu Murni. Belum dinyalain itu.
Bu Murni nyalain dulu mic-nya. Dipencet gambar mute-nya, unmute. Menyambung ke pertanyaan nomor 3 ini aja ya. Bisa ya, masih bisa nambah dikit lagi ya. Silakan Pak Simbolon. Nah, ini kan masalah pendidikan nih, ada ASAK tadi ya. Dulu, nah ASAK ini kan dulu memang sudah ada ya, beberapa tahun yang lalu. Oh ya. Ini kan baru sampai Pak. Kita urut dari pertanyaan. Iya, ini kan, iya ini pertanyaan nomor 3 ya, ada, ya kan? Konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini bersama-sama, ya? Yang kita lakukan. Nah, saya mau tanya juga, ya kan? Apa saya nggak dapat informasi? Dulu kan ASAK ini sudah ada ya, ASAK kan dulu ada, ya. Cuman memang kita itu dulu cuman dari EP3 itu cuman jalan beberapa lama gitu, habis itu sudah nggak jalan. Memang tidak ada yang narikin Pak. Jadinya nggak jalan lagi. Masalahnya itu dulu nggak jalan itu kenapa? Tidak ada yang menarikin ini gara-gara. Dulu itu memang kita stop. Kenapa? Dulu Pak Marpaung itu suka. Jadi galakkan emang itu harus Pak sebenarnya untuk membantu ASAK itu perlu kita. Nggak. Karena dulu memang. Dulu Pak Toman, Pak Marpaung suka muter, sekarang nggak ada lagi yang muterin. Nggak, saya mau ini sedikit, sebentar ya Bu ya. Ya, silakan Pak Simbolon. Sinyalnya dia agak lambat kalau Bu Murni, jadi bentrok sama Pak Simbolon. Ya, maksudnya gini, dulu memang ASAK ini jalan beberapa periode, ya. Nah, cuman karena ada kesalahan dari pihak paroki, seksinya, akhirnya dulu pernah saya stop karena laporannya dari kita nggak pernah dimasukkan di laporan, ya kan? Nah, cuman setelah itu saya tidak tahu lagi apakah jalan apa enggak sampai sekarang ASAK itu, ya. Nah, mungkin kita karena kaitannya dengan pendidikan ASAK kita itu memang sekarang di Keuskupan itu kalau nggak salah ya itu banyakkan dari Pantai Indah Kapuk Pantai Indah Kapuk ya perumahan itu. Nah ininya donatur ASAK-nya banyakkan umat dari sana, paroki Pantai Indah Kapuk. Ya, nah usul saya kalau memang selama ini jalan bagus di lingkungan. Kalau memang nggak jalan ya kita monggo kita jalankan lagi, walaupun misalkan sebulan satu keluarga berapa rupiah itu kan tidak menjadi patokan, tapi dikit dari sekian banyak umat akhirnya jadi banyak juga, ya kan? Nah itu sih usul saya terkait dengan APP ini, dan pertanyaan di sini apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini. Mari kalau memang ASAK-nya saat ini sudah nggak jalan lagi, mari kita jalankan lagi. Itu usul saya ya, usul kalau bisa ini, kalau diterima silakan, kalau enggak apa-apa gitu. Itu Bu Murni ya, terima kasih, selamat malam. Baik Pak Simbolon, saya harus matikan kamera ini karena sinyalnya nggak kuat di daerah Pulau Lumbu. Menarik memang soal ASAK. Informasi terakhir untuk Pak Ketua Lingkungan nanti bisa diupdate ya Pak Ketua Lingkungan, karena setahu saya tahun ini masih dijalankan di Paroki Santa Clara, hanya memang untuk kelingkungannya kayaknya hanya beberapa yang jalan itu Pak Simbolon. Jadi kalau Bapak Ibu punya dana lebih dan mau berbagi untuk ASAK, silakan nanti kita koordinasikan dengan pengurus lingkungan dan ketua lingkungan ke paroki. Begitu kali ya. Nah, untuk adik-adik pertanyaannya ada apa sebenarnya? Kemarin pernah ya Pak Bora kan waktu itu narikin kan, yang pas kita kumpulin yang dihitung 1 bulan 60.000, pernah kan? Ya, gimana Ibu? Pernah kan waktu itu kan 1 bulan kita dipatok sehari 2.000, jadi 1 bulan 60.000. Kami pernah waktu itu, tapi terus habis itu berhenti. Terakhir saya setor itu bukan itu Bu, maksudnya ASAK itu enggak. Itu celengan Bu, itu celengan untuk yang ASAK itu dulu gope sehari. Untuk
Untuk yang iya, gope sehari, itu. yang gope sehari itu. Gope sehari itu asap. Iya, yang dulu Iya. ada kotaknya itu loh, ada kotaknya. Ya. Kotak kertas yang segitiga. Iya. Maaf Bu Murni, kalau setahu saya ya, asak sama celengan itu masih berlaku ya. Setahu saya loh ya itu. Mohon kalau itu ya kita untuk berbela rasa ya. Itu celengan itu sangat penting sekali apalagi dalam saat pandemi ini. Jadi kita untuk menolong umat kita yang terpapar, jadi uang dari situ kita ambil. Kalau ASA kan untuk pendidikan, ya waktu itu 500 rupiah ya per hari, betul. Itu minimal 500 rupiah. Ya. Tapi ya itu kan kalau persembahan itu kan sukarela dan sukacita ya, nggak boleh paksaan ya. Tapi lebih baik kita ikut terlibat lah, karena apalagi dalam saat pandemi ini sangat-sangat membutuhkan deh umat kita. Karena mohon maaf karena saya baru terjun ya, jadi sedikitnya saya mengerti gitu. Sedikitnya saya mengerti, apalagi karyawan ini banyak yang menderita sekarang. Banyak yang sakit, terpapar, ada juga yang kena paku, yang apa. Jadi begitu. Ya mohon deh, mudah-mudahan JP3 bisa terlibat untuk berbagi yang asak dan celengan itu. Semoga kita bisa seberapapun sukarela dan sukacita itu aja dasarnya ya kalau kita memberikan ya. Baik Ibu Ika. Bu Melki, Pak Melki. Iya Ibu Ika, itu kan untuk orang tua ya, mungkin bisa memahami untuk program masak. Nah adik-adik untuk Zen, Tiara, Abang Onil, adik Flora, tahu nggak asak itu apa? Ayo sekolah, ayo kuliah. Nah, kalau kamu dikasih uang jajan dari papa mama, kamu mau nggak salah satunya adalah celengin untuk disumbangin atau diserahkan ke gereja untuk teman-teman kita yang kurang mampu, dibagi melalui uang jajan kamu gitu loh yang disisihkan. Nah, itu pertanyaannya buat adik-adik. Menurut kamu gimana untuk program asak dari asak ini? Mau. Siapa yang jawab mau tuh? Abang Onil ya? Iya, Bang Onil. Daripada beli voucher Play Store, mendingan nabung sedikit lah ya. Ya. daripada beli. Kak Zenzen gimana, Kak Zenzen? Mau. Terus Kak adik Flora gimana, adik Flora? Mana adik Flora nih, suaranya nggak kelihatan sama kami. Oke. Mau, oke, terima kasih. Jadi anak-anak luar biasa ya. Jadi kalau dikasih jajan papa mama untuk beli voucher internet atau Play Store, disisihkan aja ya 500 dulu atau 1.000 atau 5.000, 10.000. Nanti dikumpulin ke papa mama, baru diserahkan ke ketua lingkungan. Ingat ya, ke ketua lingkungan dulu, nanti dari lingkungan ke bendahara dan sebagainya. Oke ya, janji ya. Good ya. Sepakat ya. Oke, terima kasih Bu Murni, kembalikan ke anak-anakku yang luar biasa semua. Kita, nah yang ketiga udah terjawab ya Pak Melki ya. Yang ketiga? Ya, sudah terjawab Bu Murni. Mungkin kita lanjutkan lagi yang lain. Atau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Silakan yang mau disampaikan. Pertanyaan ketiga itu tadi, apakah ada tambahan? Kalau tidak, kami lanjutkan untuk bacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh Tiara. Kami persilahkan. Dibaca semuanya saja, nggak apa-apa. Itu yang bacaan atasnya, pengantarnya dibaca saja Tiara, nggak apa-apa. Mana Bu? Dari yang pendidikan itu dibacakan, nanti baru bacaannya kan yang barang siapa itu. Yang dari pendidikan dulu. Adalah pendidikan adalah tugas utama dan pertama orang tua. Orang tua yang bisa menjalankan tugas ini akan berada dalam keadaan rahmat untung. Kesuksesan anak mengangkat martabat keluarga dan memberi kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Pendidikan yang baik akan berdampak bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan
dalam beberapa ayat dari kitab Sirach bab 30 ini. Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya, dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Meskipun ayahnya meninggal, namun seolah-olah tidak mati, sebab gambarnya telah ditinggalkan. Selama masih hidup, ia dapat memandang anaknya dengan sukacita, dan waktu meninggal tidak berduka cita. Didiklah anakmu dengan tertib, dan suruhlah ia kerja, supaya engkau jangan sakit hati karena keangkarannya. Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa pendidikan memberikan perkembangan orang Kristiani, dan dengan pendidikan seseorang bisa mengenal Allah. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohannya yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, untuk adik-adik ada pertanyaan dari Kak Melki nih. Menurut kamu bagaimana tentang bacaan Sirach ini? Di sini disebutkan anak-anak harus dididik. Kamu di rumah sama papa mama pernah diomelin nggak? Pernah dimarahin nggak kalau nggak belajar? Pernah nggak? Ayo jujur ngaku. Pernah dimarahin nggak kalau nggak belajar di rumah? Disuruh didik. Pernah dipukul nggak? Kalau dipukul laporin Robo. Kalau dipukul sama papa mama. Kalau pernah dipukul, iya. Waduh, kalau dipukul berarti udah. Iya, kalau udah dipukul berarti telinganya nggak dengar, makanya dipukul papa mama. Tapi kalau misalnya dengar pasti langsung belajar gitu kan? Iya. Nah, menurut kamu yang kedua, kalau misalnya di sini nih ayat 13, didiklah anak-anak untuk tertib dan suruh bekerja. Kamu di rumah disuruh bekerja nggak? Suruh nyapu, suruh bersihin tempat apa? Suruh bersihin kasur sendiri, kasur sendiri, spraynya, bantalnya. Ya, bagus. Tapi jangan sampai kamu udah kerja rodi nih, suruh kerja ngamen ya kan itu nggak boleh tuh. Kalau di lampu merah ngamen ya kan, disuruh kerja tuh jangan mau ya, bilangin Romo nanti kalau disuruh kerja, suruh kerja di ini buruh bangunan, angkat pasir, angkut batu bata, yang berat-berat jangan. Tugas anak-anak adalah belajar, yang ringan-ringan bantu mama. Kalau yang cewek-cewek cuci piring, yang kakak abang-abang boleh cuci piring, nyapu rumah, nyapu kamar minimal ya. Oke, setuju ya? Kalau gitu kita lanjutkan Bu Murni untuk penjelasan kepada peneguhan untuk keluarga atau orang tua. Ya, peneguhan atau wawasan. Salah satu dokumen Konsili Vatikan II tentang pendidikan berbicara tentang pendidikan Gravissimo Educationis. Artinya sangat pentingnya pendidikan itu. Kalimat pertama dokumen itu berbunyi demikian. Sangat pentingnya pendidikan dalam hidup manusia serta dampak pengaruhnya yang makin besar atas perkembangan masyarakat zaman sekarang. Gereja sejak awal mula melihat pendidikan sebagai bidang yang sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Karena pendidikan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kemuliaan martabat manusia. Maka misi gereja tidak lepas dari pendidikan. Keuskupan Agung Jakarta sejak awal memberi perhatian besar terhadap pendidikan, yakni mendirikan perkumpulan sekolah strada. Pendidikan yang baik membuat manusia menjadi lebih bermanfaat, lebih bermartabat,
sesuai citra Allah dalam rangka membangun kebaikan bersama, bonum communis. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk ikut ambil tanggung jawab sekecil apapun untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan. Dampak dari pandemi COVID-19, ribuan dan bahkan jutaan anak usia sekolah tidak mendapatkan hak mereka memperoleh pendidikan. Mereka terancam putus sekolah menurut laporan Jurnaskom. Dalam waktu 3 tahun terakhir terdapat 12.033 anak putus sekolah SD dan sampai dengan SMA di DKI Jakarta. Itu hanya di DKI Jakarta ya. Padahal ada kebijakan undang-undang wajib belajar 12 tahun sampai dengan SMA gratis. Kisah Vina putri pertama Ibu Kartini yang pasrah terancam putus sekolah karena kemiskinan adalah potret ribuan anak di DKI Jakarta yang terancam putus sekolah, bisa jadi menjadi potret umat di lingkungan kita, di paroki dan keluarga di keuskupan kita. Hal yang patut dibanggakan dan disyukuri, penelitian internasional World Giving Index 2021 menempatkan bangsa Indonesia di posisi nomor 1 dari 146 negara dalam hal kerelaan memberi, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menunjukkan masyarakat kita bukanlah masyarakat egois. Dari penelitian itu disebutkan 8 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada tahun 2021 dan tingkat kerelawanan orang Indonesia 3 kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia. Dari refleksi biblis kitab Sirat, kita bisa melihat beberapa hal penting terkait pendidikan. Pendidikan membuat hidup seseorang beruntung, bebas dari penderitaan, dan memberi kebanggaan bagi keluarganya. Pendidikan membuat seorang anak sadar untuk berbakti kepada orang tuanya. Pendidikan juga membuat para orang tua merasa bahagia dan bahkan membuat hati para orang tua siap untuk memasuki kehidupan bersama Allah di surga. Demikian. Terus kemudian pendidikan yang layak adalah warisan yang bisa dibanggakan oleh setiap orang tua yang diberikan kepada anak-anak mereka. Pendidikan menghindarkan seseorang dari kejahatan. Siapa yang membantu seorang anak bisa sekolah telah membebaskan atau menyelamatkan anak itu dari tindakan kejahatan. Dampak berikutnya adalah terciptanya masyarakat yang bebas dari kejahatan. Secara lebih meyakinkan, Rasul Paulus menegaskan fungsi penting pendidikan yang membuat seseorang semakin mengenal Allah. Di sini Paulus menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam karya keselamatan Allah. Dengan gagasan dasar itu kita bisa memahami misi gereja yang selalu terkait dengan bidang pendidikan. Di sebagian paroki di KAJ sudah ada ASAK yang bergerak membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah atau kuliah. Hal ini sungguh luar biasa. Jika kita mengatakan diri sebagai anak-anak Allah, tentu saja kita tidak akan tinggal diam. Kita diajak untuk mengulurkan tangan. Kita diajak untuk, tadi sampai mana? Jika kita mengatakan ini sebagai anak Allah, kita terancam, kita diajak untuk mengulurkan tangan. Tadi mengulurkan tangan, kita diajak mengulurkan tangan untuk membantu
untuk mengeluarkan tangan bagi anak-anak Allah. Maaf Bu Murni, sinyal saya di sini kurang bagus. Hanya dengan demikian kita bisa mendengar suara Allah yang bergema di telinga kita. Engkaulah anakku yang kukasih, padamu lah aku berkenan. Demikian untuk penegasannya ya. Bu Murni, saya izin ngomong dulu Bu Murni untuk adik-adik nih. Adik-adik, kamu tahu nggak salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua itu pertemuan para uskup sedunia itu berbicara tentang pendidikan, yaitu di situ akhirnya dibuatlah satu dokumen tentang Gravisium Education, artinya sangat pentingnya pendidikan. Nah, Bapak Paus, Bapak Uskup dan semua uskup di dunia itu merumuskan artinya pentingnya pendidikan. Nah, di situ kita diajak atau hidup manusia itu berpengaruh besar terhadap pendidikan itu berpengaruh besar terhadap perkembangan zaman. Jadi adik-adik yang saat ini sekolah termasuk orang-orang yang penting untuk zaman sekarang dan akan datang ketika dewasa nanti. Nah, di Kuskupan Agung Jakarta itu kita sedang memuliakan martabat manusia nih. Ada visi misi Kuskupan Agung Jakarta. Nah, lalu di sini ada penelitian bahwa ada 12.000, bayangin 12.000 itu kalau dihitung satu-satu itu banyak sekali loh. Itu ada 12.000 anak-anak yang putus sekolah hanya di DKI Jakarta, belum termasuk Bekasi tempat kita tinggal. Bayangin tuh. Nah, teman-teman atau adik-adik ini tadi pasti sudah di sekolahin papa mama menjadi bagian wajib belajar 12 tahun. Ada SMA yang gratis, ada yang sekolah Katolik, ada yang sekolah negeri, itu patut disyukuri. Nah, yang patut dibanggakan lagi disyukuri adalah penelitian nih di dunia ini bahwa Indonesia atau kita sebagai warga Indonesia menjadi nomor 1 dari 146 negara yang memberikan kerelaan memberi atau bersedekah atau berbagi. Tadi ada Zen, ada Katiara, ada Flora mau menjadi bagian berbagi kepada tetangganya atau temannya. Itu harus dipatut disyukuri bahwa kita itu ternyata yang walaupun kita tidak diteliti tapi kita menjadi bagian dari orang-orang yang berbagi atau memberi kepada sesama. Tadi misalnya contohnya menyediakan wifi di rumah, wifi ya kan. Terus teman-teman juga mau jadi pengajar. Nah, di sini disebutkan kitab Sirak. Pendidikan itu penting ternyata. Tadi kan kita sempat baca tuh dibacakan oleh Katiara tentang pendidikan. Jadi kita beruntung nih udah sekolah bisa ikut PJJ ataupun sekolah offline. Kita beruntung. Kita menjadi anak yang sadar dan berbakti kepada orang tua. Jadi walaupun kita sering diomelin, suka disuruh belajar, disuruh bersihin rumah atau bersihin tempat tidur sendiri atau kasur. Nah, kita harus bersyukur juga karena orang tua itu sudah bekerja keras loh, sudah mencari nafkah, papa mama sudah bekerja untuk kita sekolah. Biaya sekolah itu kalau kamu tahu mahal sekali. Sekarang udah bisa 10 jutaan untuk bayar uang sekolah, itu udah mahal sekali loh. Nah, di sini kita juga bersyukur sebagai anak-anak karena kita mendapat warisan nih. Warisannya bukan harta, bukan rumah, bukan mobil, bukan HP, tapi pendidikan. Karena orang yang memiliki pendidikan itu akan terhindarkan dari perbuatan kejahatan. Di sini sebutkan ayat 13 di Sirak tadi. Sehingga teman-teman atau adik-adik untuk pendidikan ini jadi sangat penting. Jangan malas belajar. Kalau bisa tunjukin prestasinya di sekolah, dapat ranking, bisa berprestasi, membuat bangga orang tua. Nah, di Rasul Paulus dibilang lagi lebih penting. Kalau kita pendidikan atau kita bersekolah, itu bisa makin kita mengenal Allah. Tadi kan ada yang buta huruf tuh, ada yang tidak lihat kan. Nah, tapi kalau kita sudah bisa baca Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan, itu kata Rasul Paulus sangat penting untuk melihat karya keselamatan Allah. Jadi di sekolah itu kita belajar agama gitu loh. Kita belajar juga tentang di gereja bina iman dan sebagainya. Nah, tadi ini soal asak nih, ayo sekolah, ayo kuliah. Adik-adik tadi mau komitmen, mau janji menyisikan uang jajannya untuk teman-teman atau orang-orang anak sekolah yang putus sekolah dan yang tidak kuliah. Jadi dari uang jajannya itu dikumpulkan untuk
mereka. Jadi Pak Ketua dicatat ya, untuk adik-adik ini dari lingkungan YP3 ini untuk menabung, untuk asak, untuk berbagi. Bisa dicelengin, bisa nanti diserahkan di gereja. Oke, itu aja dari Kak Melki. Tambahannya Bu Murni silakan untuk membangun komitmen dan aksi nyata. Ya, makasih. Jadi kami lanjutkan itu. Sebenarnya komitmennya tadi tinggal kita menjalankan ya. Anak-anak tadi sudah sangat membantu untuk berbagi. Nanti tinggal pelaksanaannya. Jadi untuk anak-anak itu tinggal pelaksanaannya nanti kita sebagai komitmen YP3 juga kita umat YP3 ya orang tuanya ya kami semua ini nanti kita berkomitmen bagaimana, mari silakan untuk membangun komitmen dan aksi nyata kita, bagaimana kita akan jalankan, silakan. Ini kita yang pertama dulu ya, marilah kita membangun komitmen, membuat aksi nyata. Aku akan berjuang untuk membantu sesamaku yang kurang beruntung, yang terancam putus sekolah. Aku akan menyisihkan rezeki dan dari kelebihanku untuk bisa meringankan biaya sekolah mereka yang kurang beruntung itu. Tadi anak-anak sudah komitmennya anak-anak, nanti tinggal prakteknya anak-anakku yang luar biasa. Dipersilahkan nanti tinggal minta uang jajannya sedikit disisihkan untuk diceleng untuk diberikan di paroki kita nanti. Anda bisa bersama umat di lingkungan membuat gerakan koin peduli. Sebenarnya kita sudah ada ya Bapak Ibu ya pendidik. Di sini dikatakan durasi bisa 6 bulan. Silahkan dibicarakan dengan umat lingkungan bagaimana tadi Pak Simbolon sudah sampaikan, bagaimana kita kalau melanjutkan dengan yang kaleng yang dulu, celengan yang dulu kita gerakan lagi. Apakah setuju? Anda bisa menyumbangkan seragam sekolah, sepatu, tas yang layak pakai, buku-buku yang baik untuk perpustakaan bagi sekolah-sekolah Medicare ya, terus ke bawah atau memberi atau motivasi kepada mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya pendidikan. Jadi bagaimana Bapak Ibu silahkan apa untuk komitmen kita untuk aksi nyata kita? Aksi nyata di sini dikatakan boleh berdurasinya 6 bulan, ini durasi bisa 6 bulan. Nanti kita bisa selama katakan kita ikutin ini umpamanya 6 bulan, kita kumpulkan, nanti kita serahkan ke paroki. Bagaimana Bapak Ibu silakan sebaiknya bagaimana, mari kita bersama-sama. Kami persilakan. Baik Bu Murni, saya untuk adik-adik ya. Ya. Bu Murni saya buat adik-adik, buat Kak Tiara, buat Kak Zenzen, iya, Abang Onil, terus buat adik-adik tadi, Kakak Flora. Adik tadi tinggal prakteknya ya, adik-adik sudah ya. Ikut ini, ikut andil bagian, tinggal prakteknya nanti adik-adik. Jadi untuk adik-adik itu tinggal anak-anakku yang luar biasa tadi tinggal prakteknya nanti dikumpulkan pakai amplop atau celengan apa, dengan itu sisihkan sebagian uang jajan atau apa, nanti bisa dikumpulkan pada saat nanti ada petugas ketua lingkungan untuk memerintahkan siapa untuk pada saatnya berapa minggu sekali atau sebulan sekali untuk ditarik gimana gitu. Kami serahkan kepada Bapak Ibu. Monggo silakan. Pak Simon tadi mau bicara ya Pak Simon? Iya, ini usul saya. Ayo Pak Simon, silakan. Saya punya usul supaya pengumpulan koin yang sudah berlalu dilanjutkan lagi sekarang ini. Nah, jadi tapi yang mengumpulkan supaya saudara ketua menunjuk salah satu untuk pengumpulannya, apa 3 bulan sekali, apa 6 bulan sekali,
Tetapi kami harapkan pengumpulan koin itu supaya berlanjut sekarang ini. Kita mulai sekarang. Terima kasih. Baik, Opa Simon. Terima kasih, Opa Simon. Usulannya bagus ya. Nanti jadi ada yang penting ini karena tidak ada yang menariki ya, yang mengambil uang koinnya nanti. Baik. Kami Bu Murni, untuk adik-adik. Ya, adik-adik bagaimana? Adik-adik silahkan. Nanti caranya bagaimana? Ya. Apakah Setuju. adik-adik mau? Setuju. 6 bulan sekali. Nah, berapa bulan sekali? Adik-adik. 6 bulan sekali. Ya. Sebulan sekali. Berapa bulan sekali? Jadi gini aja, masukan Ini ya. maksudnya gimana sih, Pak? Masukan ya. Masukan aja Silakan, ya, boleh. Pak Simbolon, silakan. Kayak gini, tadi kan Pak Simbolon. ya, tadi kan anak-anaknya sudah oke ya. Mereka akan menyisihkan uang jajan, bagus sekali ya. Teknisnya ya. Kalau kita setuju mau melanjutkan bukan hanya 6 bulan durasinya, tapi karena asak ini kan berlanjut terus tiap sepanjang masa kayaknya nih ya. Asak ini berjalan terus ya, di paroki kita ternyata masih jalan ya kan, cuman dari lingkungan tidak jalan. Nah, ini tadi juga Bu Edi ya sudah nyumbang, sudah usul juga supaya dilanjutkan. Memang ini dulu sehari gope. Nah, tinggal ditunjuk petugasnya. Ya, kita lanjutkan aja tiap bulan. Kalau sehari gope berarti sebulan 15.000. Ya, 15.000 sebulan. Nah, untuk anak-anaknya nanti ya tinggal digabung hasil jajan anak-anak yang bisa disisihkan digabung sama yang dikumpulkan orang tua, ya kan? Jadi jangan kita kumpulkan per 6 bulan, tiap bulan aja karena anak yang dibiayai asak itu mereka tiap bulan mengambilnya ke paroki. Jadi kalau kita per 6 bulan nanti bisa kosong juga kan gitu. Jadi tiap bulan aja kita kumpulin gitu kan. Nanti dipulin di tah bendahara lingkungan, siapa petugas pengumpulnya, ya kan? Itu yang kita sepakati ya. Baik, Pak Simbolon. Untuk adik-adik, tadi komitmennya mungkin uang ya, uang jajannya. Tapi juga bisa nih, di sini gereja mengajak misalnya menyumbangkan tas yang layak pakai. Kalau kamu punya tas sekolah yang masih bagus-bagus, kamu sumbangin, itu juga boleh. Buku sekolah atau buku tulis, sepatu, seragam sekolah. Jadi kamu kalau misalnya saat ini mungkin jajan kamu untuk kamu simpan, tapi kamu punya barang-barang seperti tas, seperti buku tulis yang nggak kepake, yang masih baru, kamu bisa sumbangin juga tuh untuk seragam sekolah. Kamu yang baju putih atau baju atau celana yang masih bisa dipakai, kamu sumbangin. Jadi tidak uang aja. Kalau uang mungkin kan harus sebulan, tapi kalau kamu mulai lihat-lihat di lemari kamu atau di lemari papa mama, ada kamu punya seragam, punya buku tulis yang masih bisa dipakai, atau seperti Kak Melki dulu Kak Melki punya kotak makan tuh, Tupperware, bukan Tupperware sih, kotak makan plastik. Ketika Kak Melki lagi bawa bekal atau ketika Kak Melki lagi bawa motor. Kenapa Pak Melki hilang suaranya? Mungkin itu kali diambil aja, Bu. Nah, ada suara hilang sinyalnya, aduh kacau. Wika, suaraku kedengaran nggak, Wika? Kedengaran, lanjut. Sinyalnya hilang. Ya, kedengaran. Suaraku sudah muncul, sinyalnya hilang ya. Sudah Pak. Sudah Pak Melki. Halo. Lanjut Pak Melki. Jelas.
tes. Lanjut, sudah kedengaran. Udah Pak, oke Pak. Sinyalku hilang. Nah, udah, oke, udah. Buat adik-adik, buat adik-adik, ketika kamu misalnya punya bekal atau kotak makan yang bisa kamu siapin, kamu berbagi kepada teman-teman yang ada di jalanan atau di lampu merah. Ketika kamu lihat teman-teman kamu juga bisa berbagi. Kalau Kamelki dulu ketika lagi bawa motor di lampu merah, kebetulan lihat ada anak kecil, anak sekolahan, kakak bagi dari kotak makan kakak serain nama botol minumnya. Ya walaupun itu nggak seberapa harganya, tapi mereka juga butuh makan dan minum. Mungkin kalau nggak punya uang, jadi ada alternatif. Jadi kalau uang jajannya saat ini masih dikumpulin, masih bisa cara-cara lain. Atau nanti ketika kamu ulang tahun spesial buat papa mamanya nih, aku mau dirayain untuk anak-anak yang tidak beruntung atau kurang beruntung, aku mau bagi-bagi kotak makan atau kotak nasi. Nah, itu bisa salah satu alternatif. Jadi orang tua jangan merasa terbebani, karena jiwa sosial anak-anak harus dikembangkan gitu loh. Jadi kepedulian itu udah harus terus dikembangkan atau dibagikan kepada sesama. Mungkin itu kalau misalnya untuk celengan mungkin agak lama nabungnya sebulan 6 bulan, tapi kalau bisa ada cara-cara lain. Kalau kamu masih punya seragam, buku tulis yang masih bisa dipakai, atau sepatu yang mungkin ukurannya masih layak pakai, kamu bisa bagikan ke teman-teman kamu yang kurang beruntung. Itu aja tambahannya Bu Murni, silakan dilanjutkan, mic-nya dinyalakan Bu Murni. Oke, terima kasih Pak Melki. Jadi seperti Pak Simbolon, kita memang untuk asak itu kalau bisa terus kalau bisa jadi meditasi, kalau bisa asak itu berjalan terus selagi kita masih bisa. Cuman di sini sekarang di P3 sekarang ini kendalanya ini yang bikin uang-uang itu nanti harus Pak Ketua minta tolong nanti diatur setiap tanggal, jadi supaya umat juga tahu kira-kira sekitar tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa itu uang celengan atau apa, sama punya anak-anak juga, punya kita juga yang diambil gitu, supaya kita semuanya juga mempersiapkan kalau mau datang kira-kira tanggal sekian sampai tanggal sekian, supaya udah dipersiapkan begitu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sepakat? Kita serahkan ke Pak Ketua untuk ini. Baik, Bapak Ibu, kalau untuk asak atau celengan, nanti akan kita bikin jadwal untuk pengambilan. Nah, yang penting Bapak Ibu sepakat dulu kalau memang celengan dan asak itu kita laksanakan. Nah, nanti akan saya bikin jadwal untuk pengambilannya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Seksi sosial nanti kita gerakan dan teman-teman juga pengurus. Bu Murni, kita lanjutkan dulu spontan, udah jam 9. Jadi komitmen sudah itu ya, itu tadi asak sama kalau mau, pokoknya yang untuk selain asak juga bisa ya, untuk kalau di sini komitmennya kan nggak cuma asak ya, jadi gimana kita nomor 1 asak ya. Sama celengan Bu, celengan tuh bagus juga Bu. Celengan kan untuk orang yang sakit Bu. Ya. Sama celengan beda ya. Ya, beda Ibu. Celengan yang itu loh gambarnya orang itu beda Bu. Ya, gini. Maksud Bu Murni mungkin kesepakatan kita untuk di poin 3 untuk menyumbangkan itu apa aja kita tas yang layak pakai, buku-buku yang baik, itu bisa. Maksudnya Bu Murni. Ya itu juga, terus maksudnya selain asak kan untuk di acara ya, untuk di acara sekarang ini kan kita membahas tentang pendidikan, jadi berarti komitmen kita hanya asak ya Pak ya. Tapi ditambahkan Bu, yang tadi celengan Bu, yang itu tuh kan bagus juga untuk membangun anak jadi mengerti gitu.
Jadi kepeduliannya yang sakit. Ini iya. Ini yang ini. Kan sekarang sejalan. Iya. Ini. Iya itu Bu. Iya. Itu untuk iya. Yang ini beda. Ini di luar asap ya. Bukan, iya itu celengan lain untuk itu di luar asap Bu, celengan. Nah itu yang pasimbolon apa tuh? Ini yang maksudnya kalau pasimbolon yang ini ya? Bukan, pasimbolon itu apa? Ini asap. Gopa itu asap yang kompak itu loh. Itu asap. Jadi gini. Kalau ini yang dulu, kalau ini yang di luar asap kan ya? Iya Bu, sakit, orang sakit. Mungkin gini Bapak Ibu sekalian, dari pengurus begini, kami informasikan aja bagi Bapak atau Ibu yang gope sehari atau celengannya ada yang siap diambil, infokan ke saya. Jadi nanti saya akan utus pengurus untuk ambil ke sana gitu loh. Gimana Bapak Ibu? Setuju saya, setuju. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan, entah mau seminggu, entah mau sebulan, berapa lama, untuk siap diambil, infokan ke saya, biar nanti saya ambil atau pengurus yang lain nanti saya instruksikan untuk ambil gitu. Besok Pak, masak saya bisa diambil. Nah, oke, siap. Kayaknya udah banyak tuh pasimbolon. Berapa tahun tuh pasimbolon? Nggak diambil soalnya. Ya baik, seperti itu aja sekarang. Mungkin kita tidak bisa jemput bola dulu, kita tunggu informasi dari umat. Diambil, oke, kita ambil gitu ya kan. Daripada nanti kita datang, mereka juga belum siap, apa inilah gitu ya kan. Jadi makan waktu juga gitu loh. Kalau memang dari umat juga. Jadi umatnya yang boleh usul Pak. Pak Ketua boleh usul? Iya Bu. Usul Pak Ketua. Iya. Enggak, gini kalau untuk meringankan juga, kalau memang bisa transfer, lebih baik ditransfer juga gimana? Bisa nggak? Bisa saja Ibu. Bisa saja itu lebih mempermudah gitu ya kan? Mempermudah. Jadi transfer. Jadi untuk ini kan cepat juga ya jadinya. Kalau memang ada yang perlu diambil ya monggo. Siapa yang ambil kalau transfer kalau bisa. Begitu seperti yang lalu itu juga tuh Pak. Ya. Itu. Ya, yang jelas saya aja apalagi dalam pandemi ini kan lebih baik. Ya. Yang jelas kalau transferan saya aja Bu yang gope. Kalau transferan nggak gope kayaknya ya. Nah, makanya merah-merah biasa. Ya, mau 12 kali gitu. Mau 12 kali atau berapa gitu loh, Pak. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tergantung tekniknya, tergantung yang mendonasikan gitu. Betul Bu, iya. Yang penting diinfokan aja ke kami, nanti kami akan turun sama pengurus. Berarti bisa ya kita transfer aja ya. Ya, tadi gini Pak Ketua, itu Bu Ice tadi bersedia jadi petugas untuk ngambil. Tadi dia bersedia. Oke. Baik. Terus, nah untuk pengambilan ya, tolong kita buat tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Boleh. Ya, betul. Jadi yang mengambil dan yang akan diambil sudah siap-siap tanggal sekian dananya. Ya. Ya kan? Gitu. Jadi jangan sepanjang hari dia jalan, enggak. Kita buat tentukan tanggalnya dari tanggal 1 misalkan sampai tanggal 5. Ya, baik. Jadi pengambilan asap sekaligus celengan yang buat bantuan COVID atau dan lain-lain gitu. Ya. Baik, betul. Jadi tetap saya bikin durasi tanggalnya sekian dan yang siap untuk memberikan tolong diinfokan gitu loh di tanggal itu gitu. Ya, benar infokan ya. Iya Pak Toman. Ada usul Pak, ada usul. Iya Pak Toman. Alangkah lebih baik kalau misalkan di grup kita diberitahu siapa yang siap diambil dan siapa yang siap untuk transfer. Itu aja Pak. Ya, itu betul. Betul Pak Toman, itu tadi ada dua alternatif ya, yang diambil atau ditransfer. Nah, yang tadi usulan Pak Simbolon dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu pengambilan asal. Nah, yang siap diambil tolong diinfo gitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Adakah usulan lain lagi? Silakan.
Apa sudah dipastikan itu ya? Tadi kalau lebih baik tanggal 1 sampai tanggal 5 untuk pengambilan yang mau diambil ke rumah. Ya. Untuk yang ditransfer pun juga terserah, yang kalau yang ditransfer tinggal menginfokan. Iya. Oke. Ya, kita lanjut ini ya, komitmen doa umat ya. Bagaimana? Kita lanjut. Lanjut Bu Murni, ya doa umat Bu Murni. Kami persilahkan doa umat yang pertama untuk gereja Ibu Utami, kemudian untuk yang kedua Ibu Edi itu untuk Uskup Paus, Uskup dan Imam Birawan. Kayaknya sudah hafal ya, sudah kami persilahkan untuk yang pertama. Mari kita satukan hati dengan Tuhan. Kita persiapkan untuk doa umat. Silakan yang tugas. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bu, Utami, silakan. Baik. Bapa dalam surga yang penuh kasih, di malam hari yang indah ini, kami ingin berdoa untuk gereja kami, Paroki Santa Clara. Kami serahkan gereja kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam naungan-Mu, dalam lindungan-Mu. Jauhkan gereja kami dari tangan-tangan jahat dan niat-niat jahat siapapun. Pagari bentengi gereja kami ini dengan pasukan bala tentara malaikat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami bisa berkumpul, bisa mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengambil apa yang Kau kehendaki Tuhan untuk berbagi Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Paus, Uskup, Imam, dan Biara-biarawati Tuhan. Berikan mereka semua kesehatan Tuhan Yesus, dan berikan apa yang dia utarakan, apa yang dia sampaikan firman-Mu itu menjadi berkat untuk kami semua Tuhan Yesus. Supaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk dunia dan negara kami Indonesia. Bapa di surga, kami serahkan keamanan dunia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena saat ini terjadi perang di negara Rusia dan Ukraina. Jauhkanlah dari pemimpin-pemimpin negara tersebut keegoisan, keangkuhan, sehingga menjadi negara yang tentram untuk kedepannya. Bagi negara kami Indonesia, terutama Bapak, tanamkanlah di umat kami, negara kami, bangsa kami, untuk menerima orang lain adalah sebagai saudara, sehingga negara kami menjadi negara yang aman ya Tuhan. Jauhkanlah perpecahan dari bangsa-bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi negara yang tentram untuk kemudian hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya. Kami persilakan. Selanjutnya jinjin. Ibu Alfon. Bu Alfon kayaknya nggak hadir Bu Murni. Bu Alfon nggak hadir kayaknya Bu Murni. Ibu Alfon nggak hadir ya? Iya Bu. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami manusia lemah berdosa ini, rapuh dan manusia yang tak berdaya ini mohon pengampunan-Mu, Bapa di surga, di sekitar kami, di paroki kami, dan di negara kami, banyak saudara-saudari kami yang telah menderita banyak penyakit, terutama yang saat ini yang terpapar
COVID-19 dan berbagai macam varian, Bapa di surga, urapilah mereka yang sakit dengan darah kudus Yesus yang Maha Mulia. Sembuhkan dengan kesembuhan yang prima, agar mereka yang sakit bisa beraktivitas kembali, Bapa di surga, di antara keluarga umat Yohanes Pemandi 3 khususnya, dan umat Paroki Santa Clara Bekasi Utara umumnya juga banyak yang menderita sakit. Tuhan Bapa di surga, berkenanlah Engkau menjamah, mengangkat segala sakit penyakitnya, agar mereka bisa sehat kembali. Dan bagi anggota keluarganya, agar Kau beri kesabaran dan Kau beri keikhlasan untuk ikut membantu merawatnya. Dan bagi keluarga lingkungan di wilayah Yohanes Pemandi khususnya, Tuhan Bapa di surga, anugerahkan mereka semua kesehatan yang prima, dan bantulah kami semua untuk ikut ambil bagian apabila ada saudara-saudari kami yang sakit, bisa kami untuk ambilkan, untuk bisa meringankan beban penderitaan mereka, bisa membantu bila mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Maha Kuasa, hari ini kami ingin memohon kepadamu untuk menjaga anak-anak di seluruh dunia, agar bisa menjaga dunia, supaya ketika orang tua kami lelah, kami bisa menjaga orang-orang dan terutama orang tua kami. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ibu Wahyudi, kami persilakan. Doa untuk umat YP3. Ya Bapa, puji Tuhan pada malam hari ini umat YP3 telah melaksanakan pendalaman iman yang pertama. Kami mohon semoga seluruh umat YP3 Tuhan beri kesehatan dan jauhkan dari penyakit COVID-19 dan dari berbagai penyakit. Berkatilah teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir. Semoga di lain kesempatan bisa mengikuti pertemuan yang akan datang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari segala doa permohonan kami kita persatukan dengan doa yang diajarkan oleh Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup oleh anak Onail. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda-Mu yang menegaskan kembali bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat peduli kepada manusia. Mampukan kami mewujudkan kepedulian kami
dengan cara membantu anak-anak untuk dapat melanjutkan sekolah dan kuliah. Karena mereka adalah tanggung jawab kami juga demi Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dilanjutkan Bu Murni, perutusan. Bu Murni, mic-nya belum dinyalakan Bu Murni. Semoga Tuhan beserta kita selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Lagu penutup dari Puji Syukur halaman nomor 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik lembut sabda penuh ampun. Tak layak aku terhadap menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Gunung sengsara ini ku unjuk padam. Menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih adik-adik, Zen, Tiara, Onil. Terima kasih. Foto dulu. Foto dulu, jangan ditutup dulu. Foto dulu Pak Melki. Coba difoto Pak Melki. Oke, saya coba foto ya. Oh, ini Grace nggak dibuka nih, Bu Eni nggak dibuka nih. Tapi nggak apa-apa, yang ada aja ya. 1, 2, Jen mana ya? 1, 2, 3. Tunggu. Boleh lepas dulu, napas dulu. Saya cek dulu hasilnya. Tunggu, saya cek dulu hasilnya. Ya. Napas dulu, bebas dulu. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, sekali lagi tunggu sampai ini. 1, 2, 3. 1. Oke, 2 kali aja udah cukup. Nanti ini ada Pak ini. Terima kasih banyak Pak Melki. Ulang ada. Ulang ada ini. Ulang Pak Bu Eni sama baru buka kamera. Tunggu. Siap. Tunggu. Sekali lagi ya. Mana Ibu Eni sama
Abang ini 1, 2, 3. Oke. Tunggu 1, 2, 3. Oke. Dah. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Pertemuan selanjutnya itu tanggal 13 Maret. Tanggal 13 Maret. Pemandunya Pak Toman. Kenapa itu Pak Pura? Tanggal 13 Maret pertemuan kedua Pak Toman. Tapi kakak 13 Maret. Tempatnya di rumah siapa? Di rumah siapa, Pak? Oh, kita mau offline masing-masing. Offline, kalau mau offline boleh. Omikron lagi menular. Jangan dulu. Omikron lagi menular, jangan dulu. Omikron menular. Oke, baik. Kita masih online dulu ya, tanggal 13 Maret itu pemandu Pak Toman. Oke, Mohon dipersiapkan nanti Pak Melki tinggal menyusun petugas-petugasnya nanti. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Bro Melki, terima kasih. Terima kasih Bang Puput. Pak Puput, terima kasih. Warga, terima kasih Pak Simon. Pak Simon, Pak Toman, Pak Simbolon, Bu Murni, Bu Tami, terima kasih Bu Bika. Terima kasih. Terima kasih semua.